Salam Sobat Kairos. Renungan kita hari ini dari Ulangan pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, zaman sekarang ini banyak orang tertarik dengan istilah modifikasi. Arti modifikasi adalah mengubah sesuatu dari aslinya. Misalnya sepeda motor yang tua dimodifikasi menjadi lebih antik. Bahkan sesuatu yang baru pun sering dimodifikasi menjadi sedikit berbeda dengan aslinya. Apakah knalpotnya atau rodanya. Namun yang pasti orang selalu melakukan modifikasi karena seleranya, karena keinginannya. Walaupun menurut pembuatnya bisa bertentangan karena mempengaruhi kualitas aslinya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan dunia ini begitu indah dan sempurna. Namun manusia sering mengubah sesuai dengan seleranya, kemauannya, tanpa melihat apa yang dikehendaki Tuhan sebagai pencipta dunia ini, sehingga dunia yang kita tempati ini mengalami perubahan buruk yang berdampak pada kehidupan manusia. Dalam sejarah perjalanan umat Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan telah membuat aturan, perintah yang akan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Melalui Musa, Tuhan selalu mengingatkan umatnya untuk selalu setia dan taat walaupun diperhadapkan dengan banyaknya masalah, tantangan di padang gurun. Dalam hal ini mereka tidak lama lagi akan memasuki tanah Kanaan. Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah itu dari kejauhan. Musa mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas umat Israel. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan menyertai perjalanan hidup mereka. Semua yang terjadi dalam hidup mereka sampai akhirnya mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan atas mereka hanyalah karena kuasa Tuhan. Sobat Kairos, Musa mengharapkan umat Tuhan benar-benar memahami peraturan dan ketetapan Tuhan. Bukanlah sekedar untuk diketahui, sehingga firman Tuhan tidak boleh dianggap sepele ataupun tidak serius untuk menanggapinya. Tetapi firman Tuhan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan mereka, menjadi penuntun mereka, sebab masa depan mereka terletak pada firman Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Aturan yang ditetapkan oleh Tuhan sangat jelas. Bagaimana memposisikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Tuhan menghendaki supaya jangan sampai kita memperlakukan firman-Nya itu sesuai dengan kemauan atau selera atau keinginan kita. Tetapi harus menempatkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah ajaran, nasihat, janji keselamatan, dan berkat. Semua itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Supaya jangan keinginan daging dunia, apa kata orang yang menentukan perjalanan hidupmu, namun dikendalikan oleh apa kata Tuhan. Tuhan menjanjikan kehidupan kepada kita ketika ketetapan dan peraturannya bekerja dalam hidup kita. Ketika keselamatan yang diperbuat Tuhan Yesus menjadi tujuan hidup kita dan senantiasa membuat kita memiliki pengharapan di tengah dunia yang dipenuhi banyaknya persoalan, pergumulan hidup. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, marilah menjalani hidup ini menurut firman Tuhan, apa kata Tuhan, dan janganlah dikendalikan oleh apa kata orang. Berjalanlah bersama Roh Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya untuk menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan ada kepastian, ada jaminan hidup,
sepanjang kita mengimani dan mengaminkan firman-Nya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.